Kamu sebagai teman aku nih memiliki orientasi seksual yang berbeda. Aku bisexual sih. Kenapa kamu bisa menyebutkan diri kamu bisexual gitu? Kita sebut LGBT. Itu tuh orang-orang tuh pasti punya pendapat yang kayak mereka itu memiliki kayak gitu tuh karena trauma. Kalau kamu nanya kayak gitu sekarang, aku juga masih belum tahu sih jawabannya kenapa bisa aku punya orientasi yang berbeda dari orang pada umumnya. Halo, nama aku Thalia. Aku di sini udah bareng sama teman aku yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dari orang pada umumnya. Nah, hai La, aku mau nanya nih sama kamu tuh asalnya dari mana sih? Bisa diceritain kamu lahir di mana, terus besarnya juga di mana? Aku lahir di Bandung, aku asli orang Bandung, sampai sekarang juga aku tinggal di Bandung. Kamu sebagai teman aku nih memiliki orientasi seksual yang berbeda dari aku atau dari teman-teman yang lainnya. Aku mau nanya sama kamu tuh menempatkan diri di orientasi seksual apa? Aku sekarang mengklarifikasi atau apa ya bahasanya? Bisa dibilang kamu menempatkan kamu dalam kategori apa gitu? Aku bisexual sih, tapi into girl. Into girl. Kenapa kamu bisa menyebutkan diri kamu bisexual gitu? Jadi sebelumnya tuh dari kecil aku berpikirnya wah kayaknya lesbian nih, sukanya sama cewek gitu. Dari kecil tuh dari TK. Dari TK. Dari TK. Dan dari kecil ya memang ada hubungan sama cewek. Dan yang terakhir sempat pacaran juga 7 tahun sama cewek. Setelah putus itu baru ngelihat keluar, terus ternyata kayak baru sadar oh ternyata gue juga masih suka sama cowok. Cuman emang nggak secara seksual. And romantic sepertinya enggak. Cuman kayak ya gue suka, ya dia ganteng. Kalau deket ya nyaman aja, tapi bukan untuk romantic gitu. Jadi romantiknya tuh lebih ke cewek. Jadi waktu pas kamu menempatkan diri kamu di bisexual itu mulai kapan? 2 tahun inilah. 2 tahun ini. Jadi baru 2 tahun ini kamu tuh menempatkan diri kamu di bisexual karena kamu ngelihat yang tadi kamu sebutin itu. Kayak semakin banyak kita lihat, semakin banyak pengalaman juga kayak karena kan menurutku orientasi seksual itu kan fluid ya, bisa berubah aja. Walaupun sebenarnya orientasi seksual seseorang tuh ya sebenarnya satu, cuman proses kita menemukan si the real orientasinya itu ya macam-macam. Beda-beda gitu ya, setiap orang beda-beda. Yeah. Tadi diceritain 7 tahun pacaran. Yeah. Berarti dari kapan? Dari SMP. Dari SMP, kamu menemukan pertama kali kamu berani pacaran berarti sama perempuan juga? Itu tuh gimana ceritanya? Kamu ketahuan maksudnya cewek kamu nih, kamu tahu cewek kamu yang kamu pacarin itu memiliki ketertarikan yang sama kamu. Itu kamu taunya gimana sih? Maksudnya kamu menebak-nebak kah atau saat itu kamu udah ada di lingkungan yang kayak kamu menemukan lingkungan yang sama-sama kamu atau masih? Sangat enggak. Ini waktu SMP tuh lingkungan aku masih sangat-sangat heteronormatif dan waktu itu ya masih bocah, main segala macam, terus temen dekat, terus ternyata aku suka sama dia. Ya udah kayak sahabat, terus ternyata dia juga suka sama aku, ya udah jadian kita 7 tahun sampai kuliah. Kan kalau misalnya kita ya sebagai orang yang memiliki orientasi seksual yang normal, maksudnya nggak menyukai sesama jenis, kalau misalnya kita suka sama lawan jenis kita, terus kita nembakkan, kita tahu dia suka sama kita apa segala macam nih. Dari sisi kamu yang ngejalanin pacaran selama 7 tahun itu, awalnya tuh kamu nembak kah apa gimana? Sama aja kayak yang lain atau gimana? Sama aja sih, cuman kayak bukan nembak sih, kayak lebih confess ya, aku suka sama kamu. Awalnya dia kan nggak sama kayak aku, dalam artian nggak membalas lah perasaan aku, cuman kayak ya udah berjalannya waktu, terus akhirnya dia juga ngomong ya dia juga suka sama aku, ya udah jadian. Lebih ke awalnya ini sih
diskusi, saling jujur. Kalau emang aku suka sama dia, dia juga suka sama aku, terus akhirnya kita ya udah mau gimana, ya udah pacaran. Udah sih. Kayak selama ini aku pacaran sama cewek nggak pernah kayak nembak ala cowok ngasih bunga atau gimana sesuatu hal yang romantis. Udah ditanya aja maunya gimana, udah jadian. Aku nih pengen tahu, kamu pacaran sama cewek tuh feel-nya tuh mungkin kamu ngelihat nih ya orang lain kayak pacaran cewek sama cowok ada aja berantemnya atau feel-nya kayak gimana. Nah, aku pengen tahu kamu pacaran sama cewek itu feel-nya tuh sama atau adakah pembeda dari segi feel kayak gitu, perasaan, perlakuan? Kalau dari feel masing-masing orang kan, maksudnya aku nggak bisa ngerasain perasaan orang yang, maksudnya ini dari aku aja ya. Kalau menurut aku sih, aku pacaran sama cewek kemarin ya sama aja dengan orang-orang hetero pacaran, maksudnya pacarannya lawan jenis gitu, sebenarnya sama aja. Cuman yang membedakan adalah aku di sini pacaran dengan seseorang yang berjenis kelamin sama. Cuman kalau cara pacarannya sendiri ya kita sama-sama aja kayak orang pada umumnya. Mungkin pasangan hetero yang lain juga ada berantem-berantemnya, cekcok-cekcoknya, toksik segala macam. Kita juga sama. Jadi masih merasakan hal yang sama dengan pasangan yang lainnya juga? Masih. Kayak seperti biasa aja orang pada umumnya pacaran. Cuman mungkin memang kita nggak sevulgar atau nggak bisa memperlihatkan kayak ya kita pegangan tangan segala macam, kita emang nggak bisa kayak gitu. Jadi itu emang kita keep di waktu yang emang kita privacy aja gitu loh, cuman berdua. Gak bisa yang tiba-tiba di depan umum kita pegangan tangan atau cium-cium atau peluk-peluk ya. Kita minoritas. Iya, karena masih tabu ya Iya. buat mayoritas kita semua. Iya. Nah, kayak yang kita ketahuin ya, kalau misalnya kita sebut LGBT, itu tuh orang-orang tuh pasti punya pendapat yang kayak mereka itu memiliki kayak gitu tuh karena trauma atau karena dari lahir gitu ya, dari kecil, atau mungkin dari lingkungannya. Nah, kalau dari kamu nih, kamu menempatkan diri kamu seperti ini, itu berarti berdasarkan apa? Kalau aku ditanya kayak gitu sebenarnya aku masih bingung karena apa ya? Mungkin bisa jadi aku dari lahir karena aku udah menyadari itu dari kecil banget, atau mungkin karena juga lingkungan dalam artian kayak trauma masa kecil segala macam. Jadi kalau kamu nanya kayak gitu sekarang, aku juga masih belum tahu sih jawabannya kenapa bisa aku punya orientasi yang berbeda dari orang pada umumnya. Tadi disebutin trauma waktu pas kecil. Iya, berarti ada trauma waktu pas kamu masih kecil yang mungkin menjadikan salah satu alasan kamu jadi kayak gini. Maksudnya itu trauma dari kecil tuh trauma yang kayak gimana? Apakah ada sesuatu perlakuan dari orang lain ke kamu kayak gimana? Mungkin abusive yang dilakukan oleh figur seorang laki-laki yang ada di keluarga atau ya mungkin sebagainya. Tapi itu sebenarnya pertanyaan yang sampai sekarang masih belum bisa aku jawab karena aku juga masih bingung, karena mungkin karena itu atau mungkin karena emang aku dari lahir seperti ini gitu. Gitu. Oke. Selama kamu kan bilang katanya dari kecil nih, kamu tuh udah mulai kayak gini dan baru menyadari bahwa kamu tuh bisex itu 2 tahun kebelakangan. Kamu udah menemukan lingkungan yang sama dengan kamu nggak? Atau kamu masih sama kayak 7 tahun waktu kamu pacaran sama pacar kamu belum menemukan orang-orang seperti kamu? Untuk sekarang sudah, karena dari dulu tuh gimana ya, aku dari kecil sampai mungkin 2 tahun yang lalu aku hidup merasa kayak orientasi aku berbeda tuh dengan kondisi yang emang masih banyak pertanyaan gitu dalam diri aku, terus kayak masih banyak takutnya, masih suka kayak aduh agama gue ngelarang nih. Sampai ada satu waktu dimana aku tuh udah pacaran, cuman aku kayak masih suka berantem sama diri aku sendiri kayak
anjing lu nggak boleh kayak gini gitu, itu dosa segala macam. Itu pernah dialamin juga waktu 5 tahun pacaran, sempat mikir kayak gitu, ini nggak boleh anjir. Sempet kayak menentang diri sendiri. Iya, sampai kayak ada di satu titik ini sumpah kayak konyol dan goblok banget sih menurut gue. Masih pacaran nih, lagi adem ayem banget. Terus udah gitu, malam tuh aku nonton TV. Kebetulan nggak bisa tidur sampai subuh. Jam 3 nyetel TV di kamar, tiba-tiba ada dakwah tuh Bu Ustadz. Kayak nggak ngebahas LGBT sih, cuman kayak ngebahas nanti setelah kematian akan bla 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 bla, kayak anjing, maaf. Nyentuh hati itu ya, kepikiran. Kepikiran. Tau nggak, besoknya tuh gue langsung putusin pacar. Aku langsung putusin pacar aku dengan ya nggak bisa. Dan dia tuh kayak mikirnya malah karena aku mutusin karena orang lain, padahal enggak, itu karena emang takut mati, takut dosa. Dan setelah itu 2 bulan aku sempat tobat. Oh, jadi ada saat kamu sempat tobat? Iya, sempat tobat, sempat sholat tuh rajin. Sholat apa sih itu namanya yang kayak sholat istiqoroh? Iya, yang subuh lah, terus sholat jadi rajin segala macem. Itu 2 bulan, terus sampai akhirnya kayak mikir lagi, udah sholat, udah rajin ibadah, udah rajin baca surat-surat, tapi kok masih tetap kayak gini ya perasaannya. Ya udah deh, kayak balik lagi. Kayak ya udah balik lagi sama mantan aku, pacaran lagi. Tapi setelah putus, terus menemukan lingkungan yang ternyata sama. Tapi menurutku lingkunganku yang sekarang itu sangat positif karena mereka banyak memberi ilmu, banyak ngasih tahu kalau walaupun kita bahasanya kayak orang-orang teropresi, minoritas, ya kita nggak bisa dibego-begoin. Ada pelajarannya loh, ada banyak ilmunya lah. Jadi dari situ, dari ketemu si lingkungan ini, aku mulai bisa coming in. Walaupun coming in tuh prosesnya lama sih, sampai sekarang kayak masih susah. Cuman setidaknya aku kayak udah menerima, oh aku orientasinya kayak gini. Dan sedikit berjalannya waktu aku udah mulai coming out sama teman-teman sekitar. Bahkan sampai akhirnya setelah bertahun-tahun aku punya temen yang emang dekat banget sama aku, tapi aku nggak pernah ngomongin masalah orientasi aku ke dia gitu. Sampai ini temennya cewek? Cewek. Karena aku banyak pertimbangan, takut dia ngejauh, takut dia berpikir aku suka sama dia. Ya pokoknya banyak lah ketakutan yang dijadikan alasan kenapa aku nggak ngomong sama dia. Sampai akhirnya tahun lalu aku ngomong sama dia. Tahun lalu bulan November aku ngomong sama dia kalau aku sebenarnya kayak gini. Dan maksudnya kayak selega itu setelah proses yang udah dijalanin, ternyata aku bisa coming out juga, terutama ke orang-orang terdekat. Terus tanggapan teman kamu yang kamu kasih tahu itu gimana tanggapannya? Rata-rata teman-teman aku yang aku coming out, misalnya aku coming out sama mereka udah pada nebak sih, kayak udah feel sih kamu kayak gini, tapi kayak aku nggak mau judging, jadi aku nunggu kamu ngomong aja. Pengen dengar dari kamu sendiri gitu ya? Iya, karena ya paling enak ya ngomong langsung jujur, dan itu tahu keluar dari mulut akunya langsung daripada dari orang lain kan. Jadi kamu sekarang udah punya lingkungan, maksudnya teman-teman kamu juga suportif ya, maksudnya suportif bisa menerima kamu, terus juga kamu udah ketemu sama teman-teman yang emang memiliki feel yang sama kayak kamu, maksudnya memiliki ya kayak misalnya LGBT gitu, udah menemukan orang-orang tersebut kan. Nah di lingkungan kamu yang sekarang nih, yang lingkungan LGBT, kamu menempatkan diri kamu di bisexual. Kamu pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman sama lingkungan kamu yang LGBT ini gitu? Kan mereka ada banyak ya, maksudnya bukan bisexual doang, ada yang gay kah, ada yang lesbian kah? Kamu pernah nggak sih ngerasa kamu nggak nyaman sama orang-orang yang beda orientasi seksualnya sama kamu yang bisexual ini? Sejauh ini masih nyaman sih, karena teman-temanku
orang-orangnya cukup sportif. Dan dengan mengenal mereka, dengan lingkungan aku yang anggapnya macam-macam gitu, lebih banyak ngasih aku pelajaran sih kalau ternyata manusia tuh kayak berbagai macam ragamnya lah gitu. Beda-beda. Jadi lebih justru nyaman karena mereka secara nggak langsung ngasih aku banyak pembelajaran. Dari Lala sendiri nih, kamu ada kepikiran gak sih untuk menjadi normal kayak orang pada umumnya? Maksudnya dalam artian normal sebagai mayoritas gitu, suka sama lawan jenis kayak gitu. Kalau dulu iya sempat ada kepikiran dulu ya, zaman SMP SMA ada kepikiran, cuman makin kesini kayak enggak sih, kayak aku merasa menurutku ya semua orientasi itu adalah normal kok, tergantung dari cara pandang masing-masing orang, karena ya itu perasaan kan keluar dari sini, nggak bisa diatur gitu. Jadi menurut aku normal-normal aja. Dan kalau untuk sekarang kayak kamu mau nggak balik lagi suka sama cowok gitu ya, suka tapi bukan untuk seksual dan romantis gitu, cukup aku mengagumi, suka, udah. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak pacaran sama cowok mungkin bisa aja sih, aku juga suka sama cowok, tapi memang orang-orang cowok-cowok yang aku suka rata-rata gay. Aku lebih tertarik dengan laki-laki yang seperti itu dibanding laki-laki yang maskulin gitu. Ya, kayak gitu. Jadi untuk sekarang sih menurut aku udah normal. Karena kamu menempatkan bahwa orientasi seksual kamu ini normal-normal aja gitu ya? Menurut aku semua orientasi seksual itu adalah normal menurutku. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kamu kan menempatkan diri kamu di bisexual, bisa kamu suka sama cowok dan romantiknya ke cewek gitu. Aku mau nanya gimana nih kalau misalnya ada suatu waktu kamu nemuin cewek yang suka sama kamu dan cowok yang suka sama kamu. Kamu menemukan cewek dan cowok yang suka sama kamu. Kamu bakal milih yang mana gitu? Ceweknya kah? Apa cowoknya kah? Dan alasannya itu kenapa? Tergantung sih. Tergantung berdasarkan? Tergantung saat itu kejadian, feeling akunya gimana. Atau mungkin aku duluan dekat dan ada feeling sama yang cowok, atau mungkin aku ada duluan feeling sama yang cewek. Tapi itu tuh dalam satu waktu, jadi barengan gitu. Misalnya kamu deket sama ceweknya itu, deket sama ceweknya, terus deket juga sama cowoknya gitu, tapi dalam satu waktu barengan. Jadi nggak duluan aku deket sama ceweknya, atau aku duluan deket sama cowoknya. Jadi barengan gitu. Kayaknya sih karena itu belum kejadian ya, jadi aku ngomong baru kayaknya. Karena aku bisexual into girl, pasti aku akan lebih milih ceweknya. Tapi tergantung juga, kalau ceweknya aku nggak suka ya, maksudnya tidak menemukan kecocokan. Ya dia suka sama aku tapi akunya nggak ada feel apa-apa ya, mungkin si cowoknya atau mungkin nggak dua-duanya gitu. Jadi memilih untuk kamu memiliki feel yang kayak gimana dulu gitu ya? Tergantung sama feel kamu sendiri gitu kan? Tergantung feeling yang aku rasain di situasi itu. Aku mau ngucapin makasih banget buat Lala udah ngeluangin waktunya, udah ngeluangin tenaganya buat ngobrol sama aku di sini. Jadi harapan aku buat orang-orang yang belum tahu bisa melihat dari sudut pandang kamu bahwa kamu tuh layak dimanusiakan. Maksudnya dalam artian jangan ada diskriminasi gitu, karena kan bagaimanapun posisi kamu menempatkan kamu di orientasi seksual yang berbeda, itu tetap aja kamu harus diperlakukan manusiawi oleh orang-orang itu, selagi kamu tuh tidak merugikan orang lain, tetap berada di jalan yang emang menurut kamu baik-baik aja gitu, yang tidak merugikan. Harapan aku semoga kamu tetap menjadi orang yang baik. Terus juga aku berharap kamu jadi orang yang sukses dengan cara kamu sendiri. Kamu juga menempatkan diri kamu di lingkungan yang banyak banget kan pelajaran yang kamu dapat dari lingkungan itu, terus pertahankan, karena kan setiap orang kita nggak akan pernah tahu ya lingkungan yang cocok sama kita. Ilmu yang kita dapat tuh bukan
sekedar di kayak sekolah doang apa segala macam. Dari lingkungan kamu pun kamu kan membuktikan bahwa kamu tuh mendapatkan banyak banget pelajaran hidup kan di situ. Ya harapan aku gitu sih buat kamu. Iya, makasih banyak ya udah diundang ke sini. Sama-sama, kita juga terima kasih banyak sama kamu.